Gramatika atau grammar bahasa Belanda kurang dari 10 menit episode 1. Mari kita mulai dengan belajar kata ganti orang dan pengenalan kata kerja dasar dalam bahasa Belanda. Intinya, gimana cara bilang aku, kamu, dia, kami, kalian, dan mereka, dan apa hubungannya dengan kata kerja. Laten we beginnen. Langsung aja, nggak usah berlama-lama. Intinya dalam bahasa Belanda untuk bilang aku itu gampang. Ik. Untuk bilang kamu, jij atau je. Jij atau je. Itu bisa kalian pilih tergantung penekanan dalam konteks kalimat atau pengucapan. Nggak usah dipusingin dulu, intinya jij atau je. Kemudian dalam situasi formal, misalkan dalam rapat atau baru ketemu orang, atau misalkan ngomong sama orang yang lebih tua, itu kita nggak pakai jij atau ye, tapi i. Itu dalam situasi formal. Untuk bilang dia, laki-laki, kita pakai hai. Untuk dia perempuan, zij atau ze. Zij atau ze. Sama juga, itu tergantung penekanan. Nah, sekarang untuk yang lebih dari satu, kami. Gimana cara bilang kami? Wij atau we. Wij atau we. Mereka, zij atau ze. Zij atau ze. Sama dengan tadi ya, dia perempuan. Zij atau ze. Kalian, jullie. Kalian dalam situasi formal, u. Sama dengan Anda dalam situasi formal. U. Oke, simple ya, bisa dipahami. Mudah. Ik, jij, je, hij, ze, zij, u. Sekarang kita bahas bentar tentang kata kerja. Nah, dalam bahasa Belanda, kata kerja itu memiliki bentuk yang namanya infinitif. Atau aku nyebutnya itu bentuk asli atau kata kerja dasar. Misalkan, makan, kata kerjanya adalah eten. Itu bentuk infinitif atau bentuk dasar, bentuk yang belum berubah. Bermain, spelen. Berbicara, spreken. Membaca, lezen. Bekerja, werken. Duduk, zitten. Tinggal, wonen, bernama atau dipanggil, heten, mengerjakan atau melakukan, doen, melihat, zien. Jadi, kalau kalian perhatikan, polanya gampang ya. Intinya kalau kata kerja dasar Belanda, bentuk infinitifnya itu ada akhirannya e sama n gitu. Nah, sekarang mari kita gabungkan. Ini menarik nih. Mari kita gabungkan dengan kata ganti orang yang tadi, yang ik, jij, hij, zij, dan seterusnya. Mari kita gunakan coba kata kerja di sini werken atau to work atau bekerja dalam bahasa Indonesia. Gimana kalau kita mau bilang aku bekerja dalam bahasa Belanda? Ik werk. Perhatikan di sini yang tadinya werken berubah jadi werk. Ik werk. Dia laki-laki bekerja, hij werkt. Nah, werk cuma ditambahin T. Jadi cara bacanya juga ada sedikit penekanan dikit. Hij werkt. Dia perempuan, zij atau ze werkt. Zij werkt atau ze werkt. Kamu bekerja, jij werkt atau je werkt. Jij werkt, je werkt. Nah, gimana kalau lebih dari satu orang? Kami, misalkan kami bekerja. Wij werken. Balik lagi ke bentuk dasarnya. Wij werken. Kalian bekerja, jullie werken. Mereka bekerja, zij werken atau ze werken. Gampang. Kalau intinya kalau lebih dari satu kata ganti orangnya, kami, kalian, dan mereka itu pasti balik ke bentuk dasar yang ada n-nya. Nah, sekarang mari kita coba kata kerja kedua, eten atau to eat atau makan. Misalkan kita mau bilang aku makan nasi. Dalam bahasa Belanda adalah ik eat rice. Ik eat rice. Yang tadinya eten berubah jadi eat rice. Itu bahasa Belandanya nasi adalah rice. Nah, berubah kan dia. Kalau misalkan dia laki-laki makan nasi, hij eat rice. Hij eat rice. Sama ya, eat. Nggak ditambahin T lagi karena akhirnya emang udah T. Dia perempuan, zij atau ze eat rice. Zij eat rice atau ze eat rice. Kalau misalkan kamu makan keju misalkan, jij eet kaas.
Yai ate kas. Simple ya, berarti mudah diingat. Nah, sekarang kalau misalkan jamak atau plural lebih dari satu, juga sama kayak tadi aturannya, balik ke bentuk awal. Kami makan nasi, Wai eaten rice. Kalian makan keju, Yuri eaten kas. Mereka makan daging, Zai eaten flesh. Simple. Sekarang kita coba contoh ketiga, wonen atau to live atau tinggal. Misalkan kamu mau bilang, aku tinggal di Jakarta. Gimana caranya? Ik woon in Jakarta. Yang tadinya wonen berubah jadi won. O-nya jadi double dan N belakangnya hilang. Ik woon in Jakarta. Kalau mau bilang, dia laki-laki tinggal di Bandung. Hij woont in Bandung. Nah, sama kayak tadi ya. Yang pertama itu ditambahin T lagi. Hij woont in Bandung. Kamu tinggal di Jogja. Jij woont in Jogja. Anda tinggal di Bandung kalau untuk situasi formal. U woont in Bandung. Kalau bentuk jamak, kami tinggal di Belanda, misalkan, Wij wonen in Nederland. Balik lagi ke bentuk asal. Mereka tinggal di Inggris. Zij wonen in Engeland. Kalian tinggal di Spanyol. Jullie wonen in Spanje. Oke, jadi kelihatan ya bahwa kata kerja itu berubah mengikuti subjeknya. Subjeknya apa? Ya, kata kerjanya apa? Itulah yang disebut dengan kesepakatan atau perjanjian antara subjek dan kata kerja. Dan ini penting banget dalam bahasa-bahasa yang kayak gitu, yang subjek dan verbnya harus sepakat. Nah, kalau kita balik lagi ke kumpulan kata kerja yang tadi aku sampaikan di awal, maka akan jadi kayak gini. Misalkan eten, spelen, spreken, dan seterusnya. Kalau misalkan dipasangkan dengan ik, maka akan jadi ik eet, ik speel, ik spreek, ik werk, ik lees, ik zit, ik woon, ik heet, ik doe, dan ik zie. Kalau misalkan dipasangkan dengan hij, ze, atau u, atau jij, atau je, akan jadi misalkan kita pakai hij ya. Hij eet, hij speelt, tambahin t. Hij spreekt, hij werkt, hij leest, hij zit, hij woont, hij heet, hij doet, dan hij zit. Jadi yang kalau akhirnya udah T itu nggak perlu ditambahin lagi T, tapi yang akhirnya nggak T itu ditambahin T. Intinya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Oke teman-teman, semoga sampai sini bisa dipahami ya, semoga mudah penjelasannya. Jadi ini yang basic banget dalam bahasa Belanda. Subjeknya apa, kata ganti orangnya apa, dan kata kerja dasar dan perubahannya. Ini akan menjadi pondasi kita untuk lanjut ke tahap yang berikutnya. Oke. Dat is allemaal voor vandaag. Oke, aku bukan guru profesional ya, jadi kalau misalkan ada dari kalian yang lebih ahli dan merasa ada yang salah dengan penjelasanku, silakan komen di bawah ya. Aku cuman ya orang yang belajar secara amatir, otodidak, mostly otodidak ya, walaupun aku dulu pernah kursus, dan ya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dan masukan. Biar kita sama-sama belajar, oke? Ya, doei!